Malam. Ini pertama kali gue online nih. Gue tuh seneng menghayal, seneng baca komik. Apalagi ya, seneng lah pokoknya cerita-cerita, senang baca buku. Terus gue tuh punya mimpi. Gue tuh pengen cerita gitu loh. Dan gue pengen, siapa tahu cerita gue ini banyak yang dengerin. Cerita ini sih gue ngambil dari mana-mana ya. Gue lebih seneng menghayal, terus ya keluar gitu aja. Ya semoga kalian dengar ini bisa terhibur aja. Udah lah, tanpa basa-basi, kita mulai aja ceritanya ya. Cerita kali ini gue bakal cerita tentang seorang yang mana ya, seorang laki-laki yang dibuang oleh keluarganya ya. Standar sih ceritanya, cuma yang mau dengerin, kalau enggak ya nggak usah. Oke, gue mulai ya. Oke, jadi di suatu kota A namanya. Jadi di dunia ini, dalam cerita ini itu ada 7 kota. Dimana kota A itu tuh yang paling wow lah, yang paling hebat dari kota-kota lain. Jadi ada kota A, B, C, D, E, F, dan G. 7 nggak tuh? Oke. Ada seorang, apa dibilangnya? Ada seorang pangeran, putra, atau ada seseorang yang bernama Michael. Dia ini keturunan raja kota itu. Seorang yang gak akan pernah kesusahan lah. Dari kecil hidupnya tuh dengan kemewahan. Mewah banget pokoknya. Gak pernah ngerasain susah. Michael ini sangat baik hati. Suka menolong. Dan dia tuh gak sombong. Pokoknya tipikal yang friendly banget deh. Yang down to earth banget lah. Tapi dunia itu gak seindah apa yang Michael tuh pikir. Biarpun keluarganya itu yang paling hebat di dunia, tapi tetap aja ada keluarga dari kota B, C, D, E, F, dan G. Dan di kota A itu keluarga Michael adalah yang terhebat. Dimana dalam suatu kota, setiap kota itu ada 5 keluarga besar. Dan keluarga Michael adalah nomor 1 di dunia. Dan ternyata di saat Michael yang cuma tahu membantu orang, senang-senang, dia dikejutkan dan akan dikejutkan dengan kenyataan hidup. Pada suatu hari Michael pergi ke suatu mall, ke suatu tempat yang dia janji dengan teman-temannya. Dia gak punya banyak teman. Karena di umurnya yang sudah 20 tahun, Michael ini sangat dekat sekali dengan mama papanya. Dimana dia itu keluarga yang terdiri dari 3 orang anak. Dan dia adalah yang nomor 2. Jadi masih ada kakaknya, laki-laki, dan masih ada adiknya, perempuan. Hingga suatu hari Michael sedang akan ke mall untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan karena Michael sifatnya sangat helpful banget, membantu, dia melihat nenek-nenek di pinggir jalan. Jadi sewaktu mobilnya lewat, nenek-nenek itu sedang duduk di pinggir jalan.
Dan karena Michael merasa iba, dia turunlah dan menanyakan, "Nek, kenapa? Kok nenek sendiri duduk di sini?" Dan sang nenek pun menjawab Michael, "Iya, saya lagi kebingungan karena saya baru dipecat dari pekerjaan saya." "Oh, nenek kerja di mana?" Dan nenek ini menyebutkan suatu tempat, suatu supermarket, salah satu supermarket yang besar di kota A, di mana supermarket itu ternyata adalah dimiliki oleh keluarga Michael. Michael terkejut, "Kenapa nenek, bagian apa?" Nenek pun bilang, "Saya di housekeeping, tukang bersih-bersih." Nenek itu cerita, "Satu kali saya sedang membersihkan toilet dan saya tidak sengaja mendengar seorang tamu berbicara di telepon saat saya membersihkan toilet. Dia sedang berantem hebat, saya rasa itu suaminya. Dan saya dengar hal-hal yang seharusnya tidak boleh saya dengar. Tapi saya bukan tipe orang yang mengurusin orang lain, saya diam saja. Tapi saat dia keluar, dia berpikir saya menguping ceritanya. Dan wanita itu ternyata adalah salah satu keluarga besar di kota kita. Dia ternyata adalah seorang putri dari keluarga E, keluarga nomor 5 terbesar di kota kita. Yaitu dari keluarga E. Dan dia sangat marah dan dia panggil manajer saya, dan saat itu juga saya dipecat. Dan saya bingung karena saya tinggal dengan cucu saya berdua. Cucu saya sekarang SMA, saya yang mencari uang. Anak saya tidak tahu kemana. Menantu saya juga saya tidak tahu kemana, saya tinggal berdua. Dan saya sedih sekali saat ini, saya nggak tahu saya mesti ngapain. Di saat itu karena Michael merasa iba, akhirnya Michael cuma bisa bilang, "Nek, ikut saya yuk. Nenek tunjukkan nenek kerja di mana. Saya akan coba bantu sebisa saya. Nenek gak usah khawatir." Nenek itu melihat Michael dan seperti antara bingung dan berharap, ini benar. Dia benar ini akan menolong saya. Dan nenek itu pikir juga, ya udah, saya nothing tulus. Semoga apa yang dikatakan anak ini benar, karena saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Akhirnya nenek itu mengikuti Michael. Dan dikarenakan supermarket tidak terlalu jauh, jadi mereka cuma jalan. Sambil jalan itu nenek itu selalu bercerita tentang cucunya, gimana dia menyayanginya, bagaimana dia hidup hanya untuk dia. Nenek itu bercerita. Di situ Michael merasakan kegembiraan dan rasa bahagia. Karena memang sifat Michael membantu banyak orang. Mereka bercerita, tidak sangka akhirnya sampai di supermarket. Masuklah mereka berdua. Dan saat itu tidak ada yang mengenal Michael. Karena Michael ataupun anak-anak yang lain dari keluarga nomor 1 di kota itu tidak sembarangan bisa ditemui. Saat masuk, manajernya mengenal nenek ini. Manajernya datang dan sangat disayangkan, dia berteriak di depan publik dan mengusir nenek itu. Tapi saat itu nenek itu begitu ketakutan, tapi dia percaya kalau Michael akan bantunya. Dan di saat itu juga Michael maju. Michael tidak banyak ngomong, dia cuma bilang, "Panggil atasan nomor 1 kamu di sini. Saya mau bertemu." Tapi manajer itu berpikir, "Ngapain kamu ketemu? Kamu tuh siapa? Kamu memanggil pimpinan kita nomor 1 itu apa? Hak kamu. Kamu hebat." Tapi Michael tetap tenang. Dia tenang.
Sampai akhirnya security pun datang. Dan security juga berusaha untuk mengusir Michael dan nenek itu. Polisi security itu berkata, kalau Bapak tidak keluar saat ini dengan nenek, kami akan menggunakan kekerasan. Jadi kami harap Bapak keluar saat ini dari sini. Jangan balik-balik ke sini. Karena kalian mengganggu bisnis kami. Kepala security itu begitu tegas. Terus Michael melihat, ini kerjaannya. Dia gak bisa disalahin. Tapi manajer ini sangat tidak sopan. Michael cuma tidak ingin ribut-ribut, akhirnya dia keluar dengan nenek. Dia bilang, Nek, sabar ya, kita keluar dulu. Sampai di luar, Michael ambil handphonenya dan dia telepon. Dia telepon sekretarisnya. Michael cuma bilang, panggil pimpinan supermarket ini ke sini. Saya tunggu 5 menit. Sekretarisnya tahu bagaimana sifat Michael yang begitu tegas. Dan kalaupun yang tahu keluarga itu, semua bisnis itu berhasil karena Michael. Mereka maju semua karena kejeniusan Michael. Tapi tidak ada yang tahu. Karena Michael cuma senang kerja di belakang layar. Tidak sampai 5 menit, tiba-tiba ada orang yang berlari. Ramai sekali orang berlari. Manajernya pun kaget dengan security. Loh, Pak, kenapa? Karena yang datang itu pemimpin nomor 1 mereka yang sangat sulit ditemui oleh siapapun. Bahkan pemimpin kota itu pun, gubernur kota itu pun sangat susah untuk bertemu. Dia tiba-tiba keluar, dia mencari mana Pak Michael. Akhirnya dia dapat di luar. Yang pertama dia lakukan adalah sujud. Dia bersujud dan memohon maaf. Semua yang ada di situ begitu kaget dan shock. Saat ini sampai sini dulu ceritanya karena saya cuma baru mau tes aja. Kalau masih ada yang mendengarkan, kalau malam-malam gini belum tidur mungkin bisa mendengar.